Sudah terlihat, Ibu? Sudah ya? Menjawab pertanyaan. Oke. Menjawab pertanyaan dari Ibu Agnes Potoru tadi terkait tugas 2 pada aktivitas belajar 9. Yang pertama kita lihat punya Ibu Ferawati karena rating beliau tinggi. Untuk halaman 1 itu ada cover. Saya harapkan untuk Ibu melampirkan identitas diri sebagai mahasiswa UT. Adapun yang perlu dibikin atau dicantumkan itu pertama tugas, kemudian mata kuliah, logo, nama mahasiswa, NIM, dan ini kejelasan atau keterangan terkait program studi yang Ibu ampu. Karena ini sekedar pemberitahuan atau bocoran untuk Ibu, ini kadang termasuk ke dalam penilaian tutor. Ini ada poinnya jika Ibu membuatkan identitas diri. Minimal ini ada 4 poin. Jadi jika Ibu melewatkan ini, akan kehilangan 4 poin. Karena di tugas sebelumnya, saya melihat mahasiswa belum ada yang, maksudnya kebanyakan mahasiswa lupa mencantumkan identitas diri mereka. Apakah harus lengkap seperti ini covernya, Ibu? Tidak. Boleh tidak menggunakan logo, kemudian tapi saya harapkan ini ada tugas berapa, kemudian mata kuliahnya apa, identitas mahasiswa meliputi nama dan NIM, itu wajib sekali, kemudian mata kuliah atau program studi yang sedang diampu. Mungkin ini program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kalau nanti program studinya program yang lain silahkan sesuaikan lagi. Kemudian untuk mata kuliah ini wajib karena ini merupakan poin penilaian oleh tutor. Ini bimbingan konseling untuk anak usia dini. Kalau seandainya mata kuliah profesionalitas pengembangan guru PAUD nanti disesuaikan lagi dan lain sebagainya. Itu hal penting. Kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi sekolah. Soal 1, jelaskan tentang bentuk layanan bimbingan bagi anak usia dini. Nah, ini secara global atau universal sudah bisa Ibu temukan di buku BMP atau modul-modul yang lain atau referensi yang lain terkait pengertian dan bentuk dari layanan bimbingan bagi anak usia dini. Saya tidak bahas secara dalam karena ini bisa dicari di mana saja. Kalau Ibu Ferawati itu ada 6. Pertama, layanan bimbingan pribadi, kemudian layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan moral dan agama, ada layanan bimbingan kesehatan dan kemandirian, serta layanan bimbingan melalui kerjasama dengan orang tua. Saya harapkan nanti jika pertanyaannya mengenai jelaskan, Ibu jelaskan per poin, bukan hanya poinnya saja. Kalau misalkan Ibu bikin 1, layanan bimbingan pribadi, 2, layanan bimbingan sosial, itu nanti arah tugasnya sebutkan. Jadi kalau untuk jelaskan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan pribadi? Ini dijelaskan oleh Ibu Ferawati. Kemudian apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan sosial juga dijelaskan. Jadi ada setiap poin ada rincian. Jika tidak dirinci itu termasuk kategori sebutkan. Sebutkan bentuk layanan bimbingan bagi anak usia dini. Ini sudah sesuai. Kemudian soal nomor 2, buatlah contoh pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpulan data dalam aspek sosial. Berarti yang dilihat pada soal nomor 2, itu kita fokus kepada perkembangan sosial emosional anak. Tapi ini emosionalnya tidak dimasukkan atau tidak dibahas, fokus saja kepada aspek sosial. Ini, ada logo sekolah, Mustika Taman Kanak-Kanak, logo sekolah, alamat. Berarti Ibu Ferawati ini logo sekolah tempat Ibu mengajar ya? Iya, benar. Benar, oke. Nanti sesuaikan dengan masing-masing logo sekolah Ibu yang lain. Kalau Ibu Ferawati ini, kemudian di bawahnya ditulis judulnya apa? Di sini pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpulan data dalam aspek sosial anak usia dini. Yang harus ada pertama itu, dipastikan identitas anak. Nama penuh boleh, nama pendek boleh. Misalkan nama penuh Nur Husna Kamil, nama pendek Husna. Terserah, identitas mana yang mau digunakan. Apakah nama penuh atau nama pendek.
Oh, beda ya nama anak sama identitas. Maksudnya identitas anak ini bagaimana Ibu Vera? Oh, gitu. Oh iya iya iya. Berarti ini dibedakan identitas anak nama panjang atau nama penuh, nama anak ini nama panggilan. Oh iya, oke. Oh gitu. Misalkan namanya Made gitu ya. Mm. Oh, kalau untuk agama Buddha mereka menggunakan panggilan maksudnya nama gimana Ibu? Kalau di Hindu kan mereka pakai Imade ya. Hmm. Oh gitu. Makanya dibedakan identitas anak dengan nama anak. Oke, oke. Hmm. Berarti di sekolah Ibu udah multikultural ya agamanya? Iya, iya. Mayoritasnya apa Ibu? Bud. Oh ini Yayasan Buddha ini ya? Oh gitu. Baru tahu saya. Nama TK-nya TK Mustika. Oh beda. Oh. Hah? Mm-mm. Tapi masih di bawah satu yayasan Buddha. Oh gitu. Berarti mayoritas guru juga Buddha, Ibu? Oke. Oh. Hmm. Betul. Begitu. Jadi untuk mayoritas anak Buddha, tapi untuk agama yang lain apakah semua ada Ibu atau ada? Mm-mm. Berarti dipandu oleh guru sesuai agamanya ya? Ya, Mm-mm. Berarti untuk lima agama, oke, untuk lima agama ini berarti di sekolah Ibu ada semua anaknya? Oh, Hindu tidak ada ya Bu ya? Oke. Kalau Kristianinya ini yang Kristiani Protestan apa Katolik Bu? Protestan, oke. Soalnya saya pernah ngajar di sekolah yang pembagiannya itu ada lima agama. Islam, Kristen Protestan dan Katolik, kemudian Hindu, Buddha, satu lagi apa ya? Aduh lupa. Pokoknya oh iya Konghucu berarti empat, maaf empat. Empat itu tapi mereka untuk bagian Kristen ada dua, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, Katolik ya. Dan mayoritasnya itu anak Hindu. Jadi mereka dikelompokkan kalau hari pembelajaran agama mereka dikelompokkan di satu ruangan berdasarkan dengan guru yang sesuai dengan agama masing-masing begitu. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Ibu Ferawati, identitas anak ini nama full mereka, kemudian nama anak panggilan. Terkadang kita juga memberikan nama anak itu beda ya. Misalkan namanya anak Anissa, tapi dipanggilnya Ica. Atau misalkan Anissa, dipanggilnya Caca gitu ya Bu ya. Atau misal nama anaknya Kesuma gitu. Oh iya, bagaimana Ibu agama Buddha?
Berarti bahasanya bahasa ibu ya. Mungkin kayak nama saya Husna, dipanggil Nana gitu ya. Nama belakang yang didabelkan atau misalnya Kesuma jadi Keke. Nah, ini identitas anaknya boleh dikembangkan gitu. Hitungan iya. Betul. Jadi mereka melihat hitungan tahun itu mulai dari janin terdeteksi lah gitu ya Bu ya. Jadi hitungan mereka itu lebih cepat 1 tahun daripada kita. Jadi yang dipakai untuk data sekolah, apakah perhitungan menurut agama mereka atau secara nasional Ibu? Oh, oke. Berarti yang usia ini nanti mengikuti apa ya ketentuan RI. Oh, oke. Berarti ini aman. Yang ini nanti boleh identitas anak, kemudian nama anak seperti yang punya Ibu Vera atau dibikin satu karena tidak memiliki nama panggilan berbeda. Terima kasih Ibu Vera untuk penjelasannya. Saya juga bingung nih awalnya identitas anak dan nama anak maksudnya gimana. Kalau di pemikiran saya gini Bu, identitas anak ini misalkan dia kelompok B. Nah, nama anaknya siapa gitu. Misalkan Ahmad. Kemudian identitas anak kelompok A1, nama anaknya Aisyah gitu. Ternyata ini nama penuh dengan nama pendek. Ya. Saya lanjutkan. Terima kasih Bu Vera. Kemudian kelompoknya dia apakah anak yang Ibu wawancara itu berada di kelompok B atau A, kemudian B-nya beberapa. Kalau seandainya nanti di sekolah Ibu ada pembagian B. Tanggal wawancara ada nama guru atau yang mewawancarai. Dituliskan juga tujuan wawancaranya seperti apa. Ibu Vera yang diamati, yang pertama itu, tunggu ada berapa? Oh ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan dengan aspek yang sosial yang diamati juga 10. Pertama itu kemampuan berinteraksi, kedua sikap kerjasama, ketiga sikap berbagi, aspek keempat kemampuan komunikasi, kemudian ada kepatuhan terhadap aturan, dilanjutkan sikap percaya diri, pengendalian emosi, sikap peduli, kemandirian sosial, dan sikap sopan santun. Nanti ada yang menanyakan apakah kami harus memiliki 10 aspek sosial yang diamati seperti Ibu Vera? Tidak. Boleh kurang dan boleh ditambah atau lebih. Tapi saya harap jangan 2. Minimal itu 4 lah. Jadi Ibu tahu apa yang akan diamati. Kalau 2 itu rasanya terlalu sedikit, kalau 3 itu kayaknya masih terlalu sedikit. Jadi saya harapkan nanti aspek sosial yang Ibu amati itu minimal 4. Kalau maksimal boleh lebih. Mau 20 silakan, mau 25 silakan, tapi kalau mau 10 seperti Ibu Vera juga silakan. Kurang dari Ibu Vera mau 8 item juga boleh silakan. Kemudian kembangkan menjadi pertanyaan wawancara. Contohnya, untuk aspek sosial yang diamati, pada aspek kemampuan berinteraksi, apakah anak mudah bergaul dengan teman-temannya di kelas? Nah, ini nanti ditanyakan misalkan oleh teman Ibu Vera ke Ibu Vera terkait anak yang ditanyakan. Atau mungkin ini boleh ke orang tua. Tapi kalau seandainya ruang lingkup pertanyaannya di kelas, berarti ini ditujukan untuk guru kelas. Siapa yang akan menanyakan? Bisa jadi pewawancara, misalkan seperti saya atau orang lain atau orang luar. Nah, sikap kerjasama, apakah anak mau bekerja sama saat bermain kelompok? Atau mungkin bisa divariasikan pertanyaannya, apakah anak mampu bekerja sama saat bermain kelompok? Begitu. Kemudian untuk sikap berbagi,
Apakah anak bersedia meminjamkan mainan atau berbagi mainan dengan temannya dan lain sebagainya. Ini nanti Ibu kembangkan berdasarkan aspek yang ingin diamati. Ini adalah tujuan wawancara. Apakah jawaban atau hasil pengamatan wajib dituliskan di bagian kolom ini? Jawabannya tidak usah, karena ini masih instrumen. Kalau instrumen berarti belum terjun ke lapangan. Masih rancangan si pewawancara. Ini di sini dituliskan juga kesimpulan hasil wawancara. Berarti angket yang Ibu bawa ke lapangan kurang lebih bentuknya seperti ini. Gambaran umumnya. Nanti untuk jawaban ini akan ditulis di bawah. Lanjut, kesimpulan hasil wawancara. Ini ada 3 kolom. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Nah, Ibu Ferawati membuat pedoman wawancara ini dapat digunakan guru untuk mengetahui perkembangan sosial anak secara lebih mendalam. Hasil wawancara nantinya dapat menjadi dasar bagi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan pembinaan sosial kepada anak usia dini di sekolah. Ini bentuk dari instruksi atau petunjuk angket wawancara yang disusun oleh Ibu Ferawati. Jadi kalau misalkan saya menggunakan angket Ibu Ferawati, saya memiliki petunjuk kalau ini bisa digunakan untuk guru sebagai dasar dalam memberikan layanan dan bimbingan terhadap anak usia dini di sekolah, di lingkungan sekolah gitu. Kemudian soal ketiga kita lihat, buatlah contoh analisis dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Pertanyaan saya Ibu Ferawati, apakah ini sudah Ibu kerjakan atau jawabannya imajinasi? Mikrofonnya belum aktif, Ibu. Berarti menggunakan hasil wawancara sebelumnya ya. Oke, ini boleh. Untuk ibu-ibu yang lain ini boleh. Apakah hasil wawancaranya dilakukan pada saat itu atau menggunakan tahun sebelumnya juga boleh. Yang penting Ibu melampirkan bentuk dari analisis hasil wawancara pada aspek sosial. Harus ada. Misalkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan guru kelas, hasil pengamatan di TK diperoleh data bahwa perkembangan sosial anak sudah berkembang cukup baik. Misalkan anaknya ini diganti dengan nama siapa gitu. Misalkan perkembangan sosial anak, perkembangan sosial Dirga sudah berkembang cukup baik. Kalau misalkan nama anaknya Dirga. Kemudian dijelaskan juga dari mana terlihat dari kebiasaan yang diterapkan guru pada saat sentra, kegiatan rutin maupun di pembelajaran sentra. Dituliskan atau dijelaskan kondisi bagaimana keadaan anak sesuai dengan angket pewawancara. Ini nanti silakan Ibu jelaskan lebih rinci, lebih detail. Kemudian untuk soal nomor 4, buatlah contoh analisis hasil layanan penempatan yang telah Anda lakukan. Hasil layanan ini, misalkan anak dengan nama Dirga tadi awalnya berada di kelompok belajar atau kelompok bermain. Kemudian karena kesanggupan dan karakteristik yang siap untuk dipindahkan ke tingkat atau kelompok B, maka ini adalah bentuk dari layanan penempatan. Misalkan saya contohkan satu. Saya mengamati satu orang anak dengan usia 5,5 tahun. Katakan namanya Ayesa. Ayesa pada awalnya itu ditempatkan pada kelompok bermain. Kemudian 1 tahun berjalan, Ayesa menunjukkan sikap atau karakteristik ciri-ciri yang siap untuk ditempatkan di layanan berikutnya. Akhirnya dengan kematangan emosional, sosial, dan perkembangan lainnya, Ayesa kami pindahkan atau sekolah memindahkan pada penempatan
Taman Kanak-kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini pada kelompok B, yang sebelumnya ada di kelompok bermain atau kelompok A1. Nah, ini adalah bentuk dari hasil layanan penempatan. Atau mungkin misalkan sebelumnya si Ayesa ini berada pada Taman Penitipan Anak, tapi karena kemampuan dan kesiapan di perkembangan aspek yang 5 sudah mampu untuk dipindahkan atau ditempatkan pada layanan kelompok bermain, maka pihak sekolah menempatkan Ayesa dari Taman Penitipan Anak ke kelompok bermain seperti itu. Tapi tidak mungkin Ayesa akan dipindahkan dari Taman Penitipan Anak menuju kelompok B. Itu pasti tidak mungkin karena terkait usia dan kesiapan atau kematangan perkembangan. Nah, ini adalah bentuk dari analisis hasil layanan penempatan yang Ibu bisa amati setelah dilakukannya ini penyebaran angket ke guru kelas. Ini dilakukan di sekolah. Apakah harus ke guru? Iya, karena kita ruang lingkupnya ada di layanan bimbingan konseling dan pembinaan sosial untuk anak usia dini di lingkungan sekolah. Bu, bagaimana nanti saya jika wawancara dengan orang tua? Saya tidak menganjurkan karena itu bukan arah tugas kita bukan ke orang tua tapi lebih ke sekolah. Jadi saya harapkan nanti Ibu wawancaranya ke guru atau guru kelas atau guru pendamping terserah. Nah, ini bentuk dari tugas pertama. Kira-kira begitu Ibu Agnes, apakah ada yang belum difahami terkait tugas 2, Bu Agnes? Sudah. Sama-sama itu punya Ibu Vera. Kemudian Ibu Lili Suryanti ini juga tinggi nih poinnya. Tunggu. Kita lihat punya Ibu Lili. Ibu Lili Suryanti. Yang pertama ada cover. Halaman pertama itu cover, prodi, nama prodi. Kemudian mata kuliah. Ada logo. Selanjutnya nama mahasiswa dan NIM. Program studi ini adalah penempatan Ibu saat ini. Mengambil program apa? Apakah program PG PAUD atau program yang lain? Kemudian yang pertama ada bentuk layanan bimbingan bagi anak usia dini. Berbeda dengan Ibu Ferawati, bentuk layanannya ini ada layanan orientasi, informasi, pengumpulan data, dan konseling. Kemudian ada penempatan dan rujukan. Kira-kira kalau ditanyakan ke saya, mana Bu yang betul? Apakah bentuk layanan dari Ibu Vera atau Ibu Lili Suryanti? Itu tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah karena kita memiliki atau mendapatkan berbagai macam sumber. Jadi terserah Ibu nanti untuk bentuk layanan bimbingan bagi anak usia dini jawabannya seperti apa, khusus di soal nomor 1. Karena ini soalnya bersifat global atau umum, jadi untuk jawaban pun pasti akan beraneka ragam, bermacam-macam. Saya izinkan karena sumber hanya tidak dari BMP. Kemudian lanjut, di soal nomor 2, Ibu Lili menggunakan contoh pedoman. Beliau tidak mencantumkan logo. Tidak masalah, tapi ini dijelaskan sekolahnya di mana, kemudian alamat sekolahnya, perkembangan aspek apa yang dinilai. Nah, ini nama orang tua atau wali. Ini Ibu Lili, saya harapkan yang mengisi ini bukan orang tua, tapi lebih ke wali atau guru kelas. Kemudian ada nama anak, usia anak, ya, kelompok atau kelas, mungkin kelompok B1, kelompoknya itu mungkin kelompok B, kelasnya B1. Kemudian ada hari tanggal wawancara, dan pewawancara itu Ibu Lili Suryanti sebagai guru kelas. Barangkali bisa ditanyakan kepada guru pendamping ya Bu, terkait yang akan diwawancarai atau anaknya ini, bukan orang tuanya. Kemudian daftar pertanyaan, kalau Ibu Ferawati sebelumnya itu dibikin dalam bentuk tabel, silakan
Namun Ibu Lili Suryanti dibikin dalam bentuk pertanyaan ke bawah, ada 4. Oke, ini sesuai dengan saya minta, minimal 4. Pertama, bagaimana cara anak bapak atau ibu biasanya memulai percakapan atau bermain dengan teman sebayanya di rumah atau di lingkungan sekitar? Kemudian, apakah anak mudah bergaul dengan anak lain di kampung atau lingkungan siligawan kecil ini? Bagaimana caranya? Terus apakah ada anak tetangga yang sering bermain bersama? Bagaimana sikap anak saat bermain bersama mereka? Dan pertanyaan keempat itu, bagaimana reaksi anak ketika bertemu dengan orang yang belum dikenalnya? Misalnya tamu yang datang ke rumah. Berarti Ibu Lili Suryanti mengelompokkannya ini berdasarkan aspek-aspek. 1, kemampuan interaksi, kemudian kedua, kemampuan berbagi dan kerjasama, selanjutnya kemampuan mengelola emosi, kemampuan kepatuhan, kemandirian sosial. Berarti ada 5 kemampuan dengan 5 kemampuan ini adalah aspek yang diamati. Kalau untuk pertanyaannya ada 15. Berarti lebih banyak dari Ibu Ferawati tadi. Kalau seandainya Ibu Ferawati itu menyediakan pertanyaan 10, Ibu Lili Suryanti itu ada 15. Nah, untuk yang lain, ibu-ibu boleh mengembangkan menjadi 20 atau mungkin boleh 10 dan boleh 8. Asalkan jangan 2 atau 3. Saya ingin itu minimalnya 4. Tapi rasanya untuk aspek yang diamati jika 5, itu mungkin bisa berkembang pertanyaan menjadi 10 ke atas. Kalau Ibu Ferawati tadi menjelaskan ada poin di bawah setelah angket bisa digunakan untuk guru. Nah, kalau Ibu Lili itu dibunyikan di bagian penutup. Terima kasih atas keterbukaan dan kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk wawancara ini. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di TK Darus Sakinah Siligawan Kecil. Kemudian Siligawan Kecil, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekarang, pewawancara Lili Suryanti. Nah, ini nanti boleh dimodifikasi apakah Ibu ingin menggunakan formatnya Ibu Vera atau menggunakan format dari Ibu Lili Suryanti. Silakan sesuaikan saja mau memakai yang mana. Kemudian untuk soal ketiga, ada analisis hasil wawancara. Nama anak, identitas dulu. Muhammad Fauzan, usia 5 tahun 3 bulan, kelompok B, yaitu di kelompok Matahari. Kemudian nama orang tua Bapak Zulkifli dan Ibu Rahmi. Tanggal wawancara 12 Mei, berarti bulan ini, tempat wawancara ruang guru TK Darus Sakinah. Nah, ini dilampirkan atau dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara yang Ibu dapatkan pada saat kegiatan dilakukan. Coba saya tanya dulu kepada Ibu Lili, apakah ini sudah dilakukan atau jawabannya imajinasi saja? Oke, berarti datanya valid, hanya saja tanggal yang dibedakan. Begitu Ibu Lili ya? Oke. Biasanya kalau Tidak masalah. Yang penting hasilnya ada, ringkasan hasil wawancara. Ini dipaparkan oleh Ibu Lili. Per alinea. Kemampuan interaksi di alinea pertama ini. Alinea kedua, aspek berbagi dan bekerja sama. Kemudian alinea ketiga, pengelolaan emosi. Nah, untuk alinea keempat itu kepatuhan terhadap aturan sosial, dan yang terakhir kemandirian sosial. Apakah boleh dibikin seperti ini? Boleh sekali, Bu. Per alinea boleh, per jawaban tabel boleh, kemudian bentuk dari pertanyaan langsung, misalkan dialog juga boleh. Misalnya kan Ibu bikin seperti ini, saya contohkan. Misalnya ini Ibu Lili. Kita katakan Ibu Lili ini sebagai pewawancara. Kita bikin dialog. Ibu, bagaimana
nama anaknya Fauzan. Fauzan jika di rumah, misalkan. Ini kan bentuk wawancara langsung nih. Ini Mama Fauzan. Apakah boleh seperti ini? Kalau ibu mau bikin boleh sekali. Ya, begitulah. Misalkan. Nah, begitu. Ini boleh. Bentuk seperti ini boleh. Ini adalah bentuk tunggu nih. Ini bentuk dialog. Hasil wawancaranya boleh berbentuk dialog, boleh berbentuk monolog. Monolog seperti ini. Diuraikan lagi oleh pewawancara menggunakan kalimat sendiri, kalimat sederhana yang bisa dimengerti oleh pembaca. Kemudian boleh juga menggunakan tabel seperti Ibu Ferawati. Terserah. Berbentuk tabel boleh, berbentuk dialog ini juga boleh yang warna kuning. Kemudian berbentuk monolog seperti Ibu Lili juga boleh. Soal nomor 3, temuan dan analisis. Ibu Lili bikinnya per poin. Di sini ada 5 poin. Dari 5 aspek yang diamati, berdasarkan 15 pertanyaan, maka ada 5 temuan dan analisis yang bisa Ibu Lili rangkum. Apakah boleh dari 5, Bu? Misalkan aspek yang saya amati seperti Ibu Ferawati itu kan ada Ibu Ferawati berarti berapa tadi ya? 10 ya. Ibu Ferawati aspek yang diamati 10. Pertanyaan juga 10. Nanti temuan dan analisisnya saya bikin 10 juga boleh, Bu? Boleh. Tapi kalau seandainya saya bikin 2, apakah boleh, Bu? Jangan. Karena tidak mungkin aspek yang diamati 10, pertanyaan 15 yang ditemukan analisis atau hasil temuan hanya 2. Itu sangat tidak mungkin. Berarti Ibu kurang mengembangkan hasil temuan dan analisis pada wawancara yang telah dilakukan. Nah, untuk Ibu Lili Suryanti, itu sepertinya disesuaikan dengan aspek yang diamati. Karena aspek yang diamati itu ada 5, pertanyaan yang diajukan itu ada 15, maka temuan dan analisis Ibu Lili Suryanti itu 5, fokus ke 5. Tidak masalah. Lanjut, rekomendasi layanan atau tindak lanjut penempatan layanan. Dibikinkan dalam bentuk poin juga boleh. Ibu Lili Suryanti ada 4 poin ini. Memberikan kegiatan bermain peran. Kemudian memberikan kesempatan kepada Fauzan untuk berkenalan. Menyampaikan kepada orang tua untuk memberikan lebih banyak pengalaman sosial. Dan terakhir, mempertahankan dan memperkuat pembiasaan sopan santun. Ini yang dari Ibu Lili Suryanti. Kemudian, bagaimana contoh dari analisis hasil layanan penempatan? Nah, ini dibikinnya dengan anak berbeda. Misalkan, nama anak Nazwa Aulia Putri. Usia 4 tahun 8 bulan. Kemudian kelompok awal penempatan itu di kelompok A dengan nama kelompok bintang. Tanggal layanan 5 Mei, guru pembimbing Ibu Lili Suryanti. Nah, latar belakangnya diceritakan terlebih dahulu. Pada semester genap bla bla bla, Nazwa mengenyam pendidikan formal. Ia sangat senang pada kegiatan menggambar ini. Nazwa memiliki minat yang tinggi pada kegiatan menggambar, mewarnai, dan bermain plastisin. Jadi, pada awalnya si Nazwa ini ditempatkan di TK Darus Sakinah pada tahun 2025-2026, ia sangat senang dengan kegiatan yang berkaitan dengan seni, baik itu menggambar, mewarnai, maupun bermain plastisin. Terus pernyataan kedua, Ibu Lili mengatakan bahwa ini di kelompok A itu lebih banyak dengan kegiatan motorik dan permainan luar ruangan, sehingga menyebabkan si Nazwa tidak nyaman. Bagaimana bentuk tidak nyaman Nazwa? Ia sering memilih duduk di pinggir dan menghindari kegiatan berlari atau memanjat. Nah, ini adalah bentuk nanti layanan seperti apa yang akan diberikan oleh guru terkait minat yang tinggi Nazwa pada seni. Akhirnya, proses yang dilakukan oleh Ibu Lili Suryanti itu pertama pengumpulan data. Dalam bentuk seperti apa? Pertama, observasi harian selama 2 minggu, kemudian wawancara dengan orang tua, kebiasaan Nazwa dan kondisi perkembangan di rumah.
minat Najwa ini kemana? Apakah memang ke seni atau selama 2 minggu itu karena senang di sekolah menemukan benda-benda baru jadi seni menarik bakat atau memang bakatnya di seni gitu. Ini adalah bentuk pengumpulan data yang dilakukan oleh Ibu Lili sebelum dilakukan layanan penempatan. Bagaimana proses kedua? Yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhannya seperti apa? Stimulasi Najwa terhadap simulasi seni, motorik halus, aktivitas fisik. Bagaimana nyamannya Najwa itu termasuk ke analisis kebutuhan. Kemudian dilakukan keputusan penempatan. Karena kegiatan seni, kreativitas, dan motorik halus itu berada pada kelompok seni dan Najwa masih berada pada kelompok matahari atau kegiatan ini motorik. Makanya Najwa dipindahkan sejak 6 Mei itu pindah kelas atau pindah kelompok. Nah, ini boleh karena bentuk dari penempatan sosial dan layanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Jadi ketika tanggal 5 Mei itu dilakukan layanan atau proses pemindahan penempatan, maka pada tanggal 6 Mei Najwa sudah resmi pindah ke kelompok seni atau kelompok yang lain. Hasilnya bagaimana? Ada 4 diberikan poin oleh Ibu Lili Suryanti. Ini sangat jelas sekali. Bagaimana Najwa sangat antusias dan bersemangat. Kemudian bagaimana Najwa mulai aktif berinteraksi. Hasil karya menggambar sudah dapat dilihat. Kemudian Najwa sudah mulai berani di depan kelas. Ini bentuk dari hasil terkait penempatan dari layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Ibu Lili Suryanti terhadap Najwa. Kesimpulan bagaimana? Nih, apakah kesimpulan ini wajib untuk tugas 2? Tidak. Kesimpulan bersifat opsional, boleh dituliskan, boleh dijawab, dan boleh tidak. Jadi kalau misalkan Ibu mau membuat kesimpulan analisis berdasarkan acuan dari Ibu Lili Suryanti, silakan. Tapi kalau seandainya tidak, juga tidak masalah. Karena poin penting itu cuma ada 4 soal. Begitu terkait tugas 2 pada aktivitas belajar 9, saya ulangi lagi untuk soal di aktivitas belajar 9 itu tugas 2 ada 4. Pertama, jelaskan tentang bentuk layanan bimbingan bagi anak usia dini. Kemudian yang kedua, buatlah contoh pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpulan data dalam aspek sosial. Soal kedua, adapun soal ketiga, buatlah contoh analisis dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian terakhir, buatlah contoh analisis hasil layanan penempatan yang telah dilakukan. Jadi kalau seandainya kesimpulan tidak dibuat, itu juga tidak masalah. Barangkali itu yang terkait tugas 9. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Mungkin UAS, penyetaraan workshop kemarin, ada yang yang masih bingung? Tidak ada Ibu? Bagaimana? Terkait UAS ada kendala yang disampaikan kemarin? Iya, betul Ibu. Baru difoto nanti diupload. Apakah itu memang arahan dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Vera? Iya, kemarin mau jawab dan mengusulkan
Oh, benar, benar, benar. Iya. Bagaimana yang lain? Ibu-ibu yang lain bagaimana? Iya. Oke, berarti tulis tangan. Ada lagi yang lain, Ibu, terkait penyamaan persepsi UAS kemarin? Kalau Ibu Vera bilang ditulis tangan kemudian dipoto dan diupload ke laman e-learning. Barangkali ada lagi yang ingin disamakan persepsi terkait UAS kita? Hmm. Oh gitu. Jadi boleh. Kalau untuk PKA, kalau Ibu mau ketik boleh, kalau Ibu mau tulis tangan juga boleh. Asalkan nanti tulis tangannya saya bisa baca, sistem juga baca gitu. Nanti takutnya Ibu nulisnya udah maksimal, pas dipoto agak goyang kameranya, kan tulisannya agak menari-nari gitu ya. Jadi saya juga susah baca gitu. Sistem juga bingung, ini kayaknya cuman dia dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi usahakan motonya juga maksimal Ibu. Ibu tulisannya udah cakep gitu kan. Tahu-tahu pas dipoto agak goyang dikit, dia menari-menari gitu tulisannya. Jadi kalau untuk mengantisipasi itu diketik juga nggak apa-apa. Kalau seandainya yang foto itu lebih memudahkan Ibu jika terkendala sinyal. Karena penyamaan persepsinya kemarin seperti itu. Kalau di tutor kami. Tapi nggak tahu ya saya waktu di penyamaan persepsi UAS. Sebentar Bu. Oke. Mungkin bisa di-sharing di sini, Bu. Soalnya di waktu saya tuh web tadi masalah UAS ini dibahas ada terkait AB berapa gitu ya? Tunggu. Mungkin di AB 12 atau AB 13 ada barangkali dari bahas oleh Ibu Sri Tadmi. Kamala? Kamala? Jus ya? Oh, siap nada? Oh, Grab. Latibo. Kajem gadang. Apa tuh? Main. Surang se. Itulah, enggak mungkin lu so anak Gen Z kok kasih orang dah kan. Kemudian ada lagi Bu, waktu penyamaan persepsi kemarin terkait UAS, selain boleh tulisan tangan, boleh tulisan tangan, boleh ya tadi boleh tulisan tangan atau mungkin boleh ketik atau boleh dua-duanya. Gimana Ibu? Boleh sharing ke saya? Boleh diketik, berarti boleh tulisan tangan juga. Ya makanya saya bilang tadi agar tidak menari-nari ya Bu ya. Nanti saya bacanya lain gitu. Kalau untuk lama waktu rekomendasikan, oh diketik, oke. Kalau untuk lama pengerjaannya, apakah dibatasi Bu? 2 minggu? Yuk. Mahalah. Tapi menjamu ah. Iya, emang. Lah main gitu. Waalaikumsalam, yalah. Berarti dari mengunduh tugas di aktivitas belajar 14 maksudnya Ibu? Atau dia tersendiri?
Itu di aktivitasnya di aktivitas 14 atau dia tersendiri ini? Untuk UAS? Iya, yang dijelaskan waktu workshop itu tugas UAS, soal UASnya ada di aktivitas learning atau tersendiri nantinya? Gimana, Bu? Nggak tahu saya, Bu. Saya juga bingung. Soalnya di aktivitas belajar 14 itu web terakhir kita. Saya nanti menjelaskan terkait tugas, tapi saya belum nemu nih apakah tugas di aktivitas belajar 14 itu nanti ada soal UAS atau tidak gitu. Apakah kemarin sudah dijelaskan, Bu? Oh, belum. Oke. Belum ya. Bulan Juni. Bulan Juni. Oh, mata kuliah 22. Oh, oke. Oh iya ya, 22 sampai 28. Berarti 1 minggu ya, Bu ya. Oh, ada. Berarti nanti rentang ujian dari tanggal 22 sampai 28, namun untuk pembagian mata kuliahnya disesuaikan lagi. Infonya lanjut, lebih lanjut. Oh, baik. Oke, oke, oke. Hmm. Kemudian ada kendala lagi, Bu, terkait tugas. Yang belum mengisi forum perkenalan, saya ingatkan lagi ya, Bu, untuk forum perkenalan, diskusi, kemudian respon terhadap rekan sejawat itu termasuk ke dalam penilaian UT. Jadi kalau seandainya tutor memberikan rating pada diskusi, di sistem Ibu nanti terkait forum perkenalan itu langsung persennya di aplikasi. Jadi bukan di tutor gitu. Jadi saya minta Ibu yang belum mengisi forum perkenalan pada aktivitas belajar 1, sesi 1, itu dibikin, nggak apa-apa, sekarang masih bisa gitu. Yang belum, supaya nanti persen poin di penilaian dari aplikasi learning itu bisa maksimal, karena perbedaan antara penilaian tutor dengan penilaian dari kampus UT itu ada bedanya gitu. Misalkan dari keaktifan Ibu 60%, baik itu forum perkenalan, mengisi diskusi, mengerjakan tugas, merespon rekan sejawat itu 60%. Nah, dari saya itu cuma 40%. Jadi saya harapkan Ibu ngisi mulai dari forum perkenalan. Meskipun hanya forum perkenalan. Bu, saya udah telat, Bu. Udah tanggal 30 Mei nih sekarang, nggak apa-apa. Karena forum perkenalan saya buka sampai 14 Juni. Dan itu masih bisa dianggap sebagai penilaian. Begitu. Kira-kira ada yang masih belum ngisi forum perkenalan? Iya, betul. Ada di aktivitas 1 saja, sesi 1. Kalau yang udah, alhamdulillah. Kalau yang belum, saya ingatkan lagi supaya tidak mengganggu ke penilaian Ibu nantinya. Karena dari mahasiswa itu 60%, dari saya 40%. Kemudian nanti saya coba cek lagi terkait aktivitas belajar 2, aktivitas belajar 3, diskusi 1 yang belum, rasa-rasanya yang belum siapa aja. Ini masih sangat sedikit, Ibu. Saya harapkan nanti Ibu Agnes, apa udah selesai Ibu Agnes? Diskusi 1, aktivitas belajar 3, Ibu Agnes, Ibu Petronella Lama. Sudah diisi belum?
Soalnya saya sangat jarang sekali melihat nama Ibu berdua di forum diskusi. Memang belum ngisi ya? Sudah. Oke, Ibu Agnes sudah. Ibu Petronella gimana? Sudah. Oke. Lagi ngurus yang lain ya, Bu ya? Lanjut. Kemudian ada aktivitas belajar 4. Ini yang paling sering-sering muncul, saya bisa ingat. Nih yang nggak sering muncul ini saya nggak keteteran juga nih. Aktivitas belajar 5. Untuk kuis gimana Ibu? Bisa diakses atau tidak? Masih bermasalah seperti kemarin? Masih ya? Enggak? Berarti enggak lagi. Tugas 1, aktivitas belajar 6. Itu dari 25 mahasiswa, baru yang mengumpulkan itu 24. Berarti sisa 1 orang yang belum. Coba saya lihat yang belum ini. Yang belum atas nama Ibu Mei Sitianingsih. Bagaimana Ibu? Ibu Mei? Ibu Mei masih hadir? Ibu Mei, Ibu Mei? Bagaimana? Masih keteteran juga? Iya, oke. Yang izin sama saya tadi siapa ya? Oh, Ibu Endang. Oke, Ibu Mei, itu aktivitas belajar 6 Ibu di tugas 1 belum selesai. Dicatat ya Bu ya, Ibu Mei. Kemudian, kalau diskusi Ibu Mei saya lihat rajin ini. Cuma tugas saja yang belum. Kemudian di aktivitas belajar 8. Tidak ada. Aktivitas belajar 9, yang ini juga Ibu Mei yang belum. Berarti Ibu Mei ini ada nyicil 2 tugas nih, Ibu. Waktu kita tidak lama lagi, Bu. Ini tanggal 30 Mei. Kemudian terakhir itu di 14 Juni. Berarti ada sekitar 15 hari lagi. Ibu Mei nanti akan menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2 pada aktivitas belajar 6 dan aktivitas belajar 9. Ya. Kemudian aktivitas belajar 10 coba dilihat dulu. Nah, diskusi juga ini sudah saya perpanjang ke 14 Juni jam 11.59 malam. Silakan dimaksimalkan tugasnya. Kemudian kalau nanti saya lihat, saya harap juga Ibu tidak copy paste dari ChatGPT. Karena kalau copy paste dari ChatGPT, saya langsung mention. Silakan perbaiki lagi. Ini saya singgung dulu aktivitas belajar 12 terkait tugas 3. Karena panjang, takutnya nanti Ibu ada kesalahpahaman mengenai pertanyaan. Yang pertama, evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling untuk mengetahui keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling, kemudian mulai dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut. Uraikan pula bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mengembangkan program bimbingan di lembaga pendidikan. Sebentar saya share. Aktivitas belajar 12. Tugas 3. Sudah terlihat, Bu? Belum? Sebentar, Bu. Kecil? Iya, sebentar.
Sudah terlihat? Sudah besar belum? Sudah. Ini bagaimana? Sebentar. Ini bagaimana? Sudah, Bu? Oke. Ini adalah aktivitas belajar 12, tugas 3 yang akan Ibu kerjakan di minggu berikutnya. Dibuka itu 25 Mei. Ini harusnya udah bisa terlihat di laman e-learning Ibu belum? Aktivitas 12. Belum, oke. Berarti minggu besok. Iya, oh di Ibu tanggal 1. Oke, di sayanya tanggal 25 Mei nih. Berarti Ibu tanggal 1 Juni ya. Berarti minggu besok, tidak masalah. Saya jelaskan terlebih dahulu. Soal tugas 3 yang bagian evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling untuk mengetahui keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan. Ini pernyataan pengantar untuk pertanyaan yang akan diminta. Pertanyaannya pertama, di soal nomor 1 itu ada 2 yang akan ditanyakan. Yang pertama, jelaskan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling. Mulai dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut. Jadi Ibu jelaskan apa itu tahap perencanaan, kemudian tahap berikutnya, tahap ketiga, tahap keempat, hingga tahap tindak lanjut. Itu jelaskan secara rinci. Pertanyaan kedua, masih di soal nomor 1. Uraikan pula bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mengembangkan program bimbingan di lembaga pendidikan. Berarti untuk soal nomor 1, pada tugas 3 aktivitas belajar 12, itu 2 pertanyaan. Silakan jelaskan dan uraikan. Kalau yang jelaskan itu dari tahap perencanaan 1, 2, 3, 4 hingga tindak lanjut. Kalau uraikan itu hasil evaluasi untuk mengembangkan program bimbingan di lembaga pendidikan masing-masing. Kemudian soal nomor 2. Guru atau pendamping di lembaga PAUD memiliki peran penting dalam membantu perkembangan anak melalui layanan bimbingan. Ini adalah pernyataan. Jadi Ibu tidak usah fokus ke ini. Cukup dibaca saja. Kemudian pertanyaan untuk soal nomor 2, jelaskan berbagai peran yang dimiliki oleh guru atau pendamping dalam penyelenggaraan PAUD, khususnya yang berkaitan dengan fungsi bimbingan dan pendampingan perkembangan anak. Jadi ini soal pertama, Ibu fokus kepada fungsi bimbingan dan pendampingan perkembangan yang 5 tadi. Kognitif, sosial emosional, agama, nilai agama dan moral, bahasa. Itu nanti dijelaskan peran guru atau pendamping. Berarti 5. Untuk soal nomor 2 ini nanti yang 5 itu dijelaskan. Kemudian masih di soal nomor 2, sertakan contoh kegiatan atau tindakan yang dapat dilakukan guru dalam mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, saya juga minta di soal nomor 2 ini perkembangan. Berarti kalau perkembangannya Ibu jelaskan ada 5 yang ini, berarti contohnya nih nanti juga ada 5. Masing-masing, misalkan perkembangan bahasa. Contohnya bagaimana kegiatan atau tindakan yang dilakukan guru. Kemudian perkembangan kognitif juga bagaimana. Contoh kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Berarti ada 5 contoh. Berarti udah 4 soal nih. Soal 1 ada 2, soal 2 ada 2. 2 pertanyaan maksud saya. Berarti udah 4 jawaban. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 3. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan di PAUD, guru atau pendamping juga memiliki berbagai keterbatasan yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan yang diberikan. Ini adalah pernyataan. Pengantar soal. Soal yang pertama untuk nomor 3. Identifikasilah beberapa bentuk keterbatasan yang mungkin dimiliki oleh guru atau pendamping sebagai pembimbing anak usia dini. Baik dari aspek kompetensi, waktu, sarana,
maupun faktor lainnya. Di sini kan diminta ada 1, 2, 3, 4. Aspek kompetensi, waktu, sarana, dan faktor lainnya. Kalau seandainya di sekolah ibu hanya menemukan keterbatasan 2 pada aspek kompetensi dan waktu, silakan jawab 2. Tapi kalau seandainya sekolah ibu menemukan keterbatasan pada 4 aspek ini, silakan dijelaskan juga. Tapi kalau lebih dari 4, saya sangat apresiasi. Berarti lebih ada kompetensi, waktu dan sarana, kemudian faktor mungkin faktor internal, faktor eksternal. Berarti ada 5 nanti. Jelaskan juga. Tergantung dengan kondisi sekolah ibu. Itu soal 1 di nomor 3. Kemudian soal nomor 2 masih di poin 3. Jelaskan pula bagaimana cara mengatasi atau meminimalkan keterbatasan tersebut agar layanan bimbingan tetap dapat berjalan dengan baik. Misalkan ibu jelaskan aspek keterbatasan dari segi kompetensi. Nah, nanti untuk cara mengatasi atau solusinya berarti aspek kompetensi juga dijelaskan. Misalkan guru harus mengikuti webinar atau workshop mengenai kompetensi pedagogik. Kalau itu berkaitan dengan aspek kompetensi. Atau misalkan kompetensi yang lain. Nah, untuk sarana, waktu, dan lain sebagainya juga dijelaskan per aspek sesuai dengan keterbatasan yang ibu temukan pada lembaga sekolah masing-masing. Jadi, udah 6 jawaban yang akan saya temukan. Di soal 1, 2 jawaban. Di soal 2, 2 jawaban. Kemudian di soal 3 ada 2 jawaban. Dan terakhir itu, berarti 5 soal. Di soal nomor 4, kita lihat dulu pernyataannya. Berbunyi, agar layanan bimbingan dan konseling di PAUD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anak, program yang disusun perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pertanyaan pertama, di soal nomor 4. Jelaskan ciri-ciri program bimbingan dan konseling yang dapat dikatakan berjalan secara efektif dan efisien. Ciri-ciri seperti apa yang dapat dikatakan secara efektif, berjalan secara efektif dan efisien? Itu nanti beraneka macam. Silakan ibu cari. Kemudian dalam penjelasan Anda, uraikan pula faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Misalkan apakah faktor internal atau faktor eksternal. Itu nanti diuraikan, dijelaskan terkait keberhasilan pelaksanaan program. Silakan Ibu Sunarti, ada yang ditanyakan? Gimana Ibu? Sebentar. Nah, oke. Nomor 3 ini. Ada apa Ibu? Iya, 2 aja. Betul. Kalau Ibu temukan keterbatasannya 2, berarti yang Ibu jelaskan untuk mengatasinya juga 2. Kalau seandainya Ibu temukan 5, oke Ibu, sama-sama. Kalau seandainya Ibu temukan 5 keterbatasan, kemudian Ibu juga wajib menjelaskan cara mengatasinya 5 juga gitu. Berarti ini soalnya keterkaitan ya Bu. Kalau Ibu temukan 2 berarti 2. Kalau Ibu temukan 3 berarti 3 gitu. Saya lanjut lagi. Nomor 4 juga sama-sama Ibu Sunarti. Kemudian di nomor 4 ini juga ada 2 pertanyaan. Sudah terkumpul 8 jawaban nanti. Terakhir soal nomor 5. Pernyataannya kita baca dulu. Kegiatan bimbingan pada anak usia dini perlu memiliki arah atau orientasi yang jelas agar tujuan perkembangan anak dapat tercapai secara optimal. Pertanyaan pertama. Jelaskan arah atau orientasi kegiatan bimbingan
bagi anak usia dini. Arahnya bagaimana? Orientasinya seperti apa? Jelaskan. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan upaya membantu anak mencapai tugas perkembangan dan tujuan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh. Berarti nanti soal nomor 5 itu juga 2 pertanyaan. Pertama itu arah orientasi kegiatan bimbingan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan upaya perkembangan dan tujuan pendidikan PAUD. Nah, untuk mencapai tugas perkembangan ini, saya juga minta nanti 5 aspek perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, nilai agama dan moral, serta fisik motorik. Berarti ini nanti diuraikan berdasarkan aspek yang 5. Jadi saya akan melihat jawaban Ibu semua. Ada 10 jawaban dari 5 soal. Kalau diibaratkan ini 5 indikator. Tapi kalau diturunkan lagi ada 10 pertanyaan. Begitu Ibu. Nah, ya, ini belum ada yang mengumpulkan karena baru bisa diakses di tanggal 1 Juni 2026. Kira-kira ada yang ditanyakan Ibu terkait tugas 3 aktivitas belajar 12 sebelum nanti di tanggal 1 Juni sudah mulai diakses? Atau sudah cukup? Sejauh ini aman? SS yang mana Bu? Yang ini? Atau SS web kita hari ini maksudnya? Yang soal ini ya? Oh, ini nanti bisa Ibu akses di tanggal 1, Bu? Sudah bisa. Di minggu besok. Tanggal 1 kan di hari Senin. Berarti ini udah buka nih. Cuman di saya itu bisa dibukanya di tanggal 25 Mei. Gitu. Oh gitu, bukan dari Senin. Iya, ini di aktivitas 12 nih, Bu, nih. Iya. Oh gitu. Oh, ini masih jauh nih kita. Kita sekarang masih di aktivitas 10 ya, Bu ya? Aktivitas. Iya, oke, tunggu sebentar. Aktivitas 11 agak santai, Bu, karena tidak ada kelihatan nggak share screen saya sekarang? Sekarang saya di aktivitas belajar 11, Ibu, kelihatan? Oke, masih soal tadi. Oke, sebentar. Saya stop dulu share screen, kemudian saya ulang. Ini. Sekarang kan kita ada di aktivitas belajar 10 ya, Bu. Nah, ini udah. Di aktivitas belajar 10. Belum? Belum kelihatan. Oke, diulang lagi. Diulang lagi deh. Sebentar, Bu. Sepertinya sinyal saya ini kejut-kejut gitu ya. Iya, hilang yang timbul. Sudah, Bu? Sudah? Oke, sudah. Ini tulisannya bagaimana? Kecil? Kecil, oke. Sebentar, kita besarkan. Tunggu, Bu. Tunggu. Sabar. Sudah terlihat belum? Gimana, Ibu? Gimana? Oke, sudah. Nah, di saya itu kan yang masih bisa diakses masih 10, Bu. Ini kan warna aktivitasnya kan warna hijau. Ya, di aktivitas 10 itu kan sebentar, ini tidak ada di aktivitas 10 kan masih tugas yang web kita hari ini. Ya, betul. Kemudian ada diskusi 6. Terlihat nggak, Bu?
Yang saya oke, terbuka semua. Sudah ya ini. Oke, udah terbuka semua. Ini berarti aktivitas 10 aman. Nah, besok itu di Minggu 1 Juni berarti aktivitas 11-nya bisa diakses di hari Kamis. Oh gitu. Ya ya ya, paham saya, paham. Nah, di aktivitas 11 Ibu agak memiliki waktu senggang nih. Tidak ada diskusi, kemudian tidak ada latihan, tugas maksud saya. Jadi saya minta di 11. Jadi saya minta ya, di aktivitas di 11 ini kan waktunya agak luang ya, Bu. Yang belum mengerjakan aktivitas sebelumnya, tugas sebelumnya seperti Ibu Mei Sitianingsi tadi, silakan maksimalkan. Karena di aktivitas 11 itu tidak ada diskusi, kemudian tidak ada tugas. Hanya ada kuis, itu pun tidak wajib. Kemudian ada materi, silakan baca, download, dan angket evaluasi tutor. Nah, di aktivitas 12 ini tadi yang saya sampaikan, Bu. Tugas 3 ini. Aktivitas 12. Iya, betul. Berarti ini bisa aja. Benar, Ibu. Soalnya di saya masih abu-abu ini. Iya, betul. Kalau betul, Ibu. Karena di saya juga abu-abu. Kalau abu-abu di saya berarti di mahasiswanya ini terkunci ini tuh kodenya. Nanti ini dilihat berarti dari 5 soal yang saya bacakan tadi, untuk soal tugas 3 aktivitas belajar 12, itu akan saya temukan masing-masing ibu menjawab 10 jawaban, memiliki 10 jawaban dari 5 soal. Katakanlah yang 5 ini sebagai indikator variabelnya gitu. Jadi pertanyaannya ada 10, jawaban juga saya temukan nanti ada 10. Masing-masing untuk yang ada kode tugas perkembangan, aspek perkembangan, itu dijelaskan per aspek perkembangan. Berarti aspek perkembangan di PAUD itu ada 5, berarti saya akan temukan juga nanti 5 poin. Jangan digabung. Gitu, Ibu. Pokoknya setiap kode yang ada tugas perkembangan, silakan Ibu rincikan menjadi 5. Sosial emosional, nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, dan kognitif. Pada setiap kata yang khusus ada perkembangan. Gitu. Ini nanti bisa diakses dari Kamis, atau ya dari Kamis. Ini di aktivitas 12. Alon-alon aja, Ibu, nggak apa-apa. Kemudian aktivitas 13 dan aktivitas 14. Karena di saya masih abu-abu, berarti di tempat Ibu ini terkunci. Sedikit penjelasan ya mengenai tugas 3. Kemudian kita lihat tugas aktivitas 13. Itu ada diskusi. Kalau diskusi saya tidak perlu jelaskan karena diskusi itu sudah sangat lengkap. Ini ada 1 Juni bisa diakses. Kemudian terakhir itu aktivitas 14. Aktivitas 14 kita ada tuh web terkait nanti UAS. Penyamaan persepsi lagi mengenai UAS atau ujian akhir semester mata kuliah PKA untuk bimbingan konseling dan anak usia dini. Jadi saya harapkan di web kelima, sekarang kan masih web ketiga, berarti ada 1 web lagi terkait saya mantau atau melihat sejauh mana Ibu mengirimkan tugas, baik itu diskusi, mengisi forum perkenalan, maupun menyelesaikan tugas 1, 2, dan 3 sebelum nanti tugas UAS diselesaikan gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Ibu? 3 menit lagi kita akan berakhir. Soalnya mau bikin dulu ini sepertinya. Iya, supaya tidak keteteran gitu ya. Iya, oke. Nah, boleh. Ini saya screenshot. Coba saya screenshot, nanti saya kirimkan di grup. Oke. Karena ini gimana, Ibu?
Mm-mm. Oh iya iya. Yang untuk PKA yang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Oke oke. Aduh. Eh, nggak masalah Bu. Iya, yang deadline-nya terburu waktu ya. Nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak masalah Bu. Mau dikerjakan di awal waktu juga oke. Mau dikerjakan mepet-mepet waktu juga oke. Yang penting Ibu selesai udah itu aja. Alhamdulillah. Kalau kita bisa apa meringankan kesulitan orang lain, kenapa kita persulit gitu ya? Kalau saya mah prinsipnya gitu Bu. Kalau kita bisa memberikan kelonggaran waktu lebih, kenapa kita desak-desakan? Kalau bisa kita mudahkan orang lain, kenapa kita persulit? Karena nggak ada kerjaan. Kalau mempersulit orang itu kayak kurang kerjaan gitu ya. Sebenarnya Ibu, kalau untuk mata kuliah PKA itu udah persepsi 14 Juni kemarin semuanya. Cuman saya nggak paham ya. Ada beberapa tutor yang saya cek belum bergabung. Kemarin itu ada satu tutor yang yang mahasiswa bilang ke saya, Bu, minta tolong bilang ke tutornya. Kalau saya bilang ke tutornya saya nggak berani. Tapi kalau seandainya mau teruskan pesan saya, kemudian tutor yang bersangkutan diminta untuk bergabung dengan grup khusus PKA, itu kemarin sudah ada yang gabung. Di mata kuliah apa ya saya lupa. Awalnya tutornya nggak mau buka duedatnya itu di tanggal 14 Juni. Kemudian si tutor nanya, ada nggak grup yang bisa saya jadikan acuan apakah memang 14 Juni untuk program PKA ini, baik yang afirmasi maupun reguler. Kemudian si tutor bergabung dan duedatnya itu diperpanjang. Semoga nanti di mata kuliah Ibu juga yang lain mendapatkan pencerahan ya. Mm-mm. Oh gitu. Jadi eh, batasnya 2 minggu misalkan ya 2 minggu itu paling lama. Oh. Tapi saya lihat juga ada yang due date-nya itu 4 hari ya Bu ya? Ah, iya. Kalau untuk diskusi baru baru seminggu. Oh gitu. Saya juga heran. Lebih lama diskusi ya daripada tugas sepertinya. Ada yang 4 hari, 3 hari malahan. Oh, berarti lebih cepat. Oh, lebih cepat sehari ya Bu ya? Mm-mm. Mungkin barangkali seperti ini, Bu. Kalau seandainya jawaban Ibu belum sesuai dengan apa yang ditanyakan, bisa perbaikan. Bisa mungkin seperti itu? Mm-mm. Kalau misalkan eh, cuman rating aja. Kalau sean kalau seandainya jawaban Ibu belum sesuai dengan apa yang ditanyakan, bagaimana? Apakah diarahkan atau tidak? Oh, tidak. Hmm. Oh, gitu. Saya kira saya yang paling killer, Bu.
Ternyata ada yang lebih killer ya. Saya kira saya yang pilih yang killer gitu. Ternyata ada yang lebih killer. Karena kalau di saya Bu, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Oh, tidak semua tutor seperti ini Bu. Harapannya ya. Harapannya ya. Nggak masalah Ibu, cuma 3 semester, semangat aja. Oke, saya absen lagi. Ibu Siti Hajar sudah hadir belum? Ibu Siti Hajar? Ibu Siti Hajar? Ini 25, harusnya 26. Berarti Ibu Siti Hajar tidak hadir. Saya bikin izin atau bagaimana ini? Oke, baik. Ibu Siti Hajar. Kemudian Ibu yang ada di ruang Zoom layar pertama, saya minta untuk berkenan menghidupkan kamera karena kita akan sesi foto bersama sebelum perkuliahan diakhiri. Saya absen dulu. Yang belum open, Ibu Sri Agustina, Ibu Mei Sitianingsih, Ibu Nur Hikmah, Ibu Siti Khuraiza, kemudian Ibu Hani Wahyuningsih, Ibu Rodila, Ibu Mira Puji Astuti, Ibu Agnes Potoru, Ibu Nur Fauzizah, Ibu Nur Fajarima, dan Ibu Petronela Lama. Di layar pertama ada saya, Ibu Lili Suryanti, Ibu Dera, Ibu Sri Agustina, Ibu Mei, Ibu Nur Hikmah, Ibu Siti Khuraiza, Ibu Hani, Ibu Rodila, Ibu Mira Puji Astuti, kemudian Ibu Agnes Potoru, selanjutnya Ibu Rusni Indrawati, Ibu Nur Fauzizah, Ibu Sunarti, Ibu Nur Fajarimah, dan Ibu Petronela Lama. Dalam hitungan ketiga akan saya ambil gambar. Silakan open kamera. 1, 2. Oke. Kemudian di laman kedua, Ibu Endang, Ibu Risna, Ibu Yuli, Ibu Widyaningsih, Ibu Raudatul Mubarakah, Ibu Rapinah, Ibu Elsa, Ibu Nur Halimah Berutu, dan Ibu Ferawati. Silakan open kamera, akan saya ambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya ambil dalam mode bersama. Mode bersama, ini semuanya kelihatan, terlihat. Yang belum open kamera silakan open dulu. Ini kita ada 25 orang. Berarti Ibu Siti Hajar belum bergabung sampai saat ini. Saya ambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2. Satu kali lagi. Oke, 1, 2. Sudah? Terima kasih Ibu sudah hadir dan mengikuti tuweb ketiga pada hari ini. Kalau tidak ada perubahan, berarti tuweb keempat itu kita laksanakan pada tanggal 6 Juni. Karena ada pergeseran waktu kemarin. Kalau seandainya tuweb kita di 6 Juni, berarti mengikuti jadwal sebelumnya. Tapi kalau seandainya ada keringanan dari pihak Kaprodi, karena ada pergeseran kemarin, berarti tuweb keempat itu kita laksanakan di 13 Juni. Nanti info lebih pasti saya kabari lagi di grup WA. Silakan maksimalkan tugas yang belum selesai. Khususnya Ibu Mei Setianingsih, ada dua tugas. Tugas 1 dan tugas 2, aktivitas belajar 6 dan aktivitas belajar 9 dikerjakan. Kemudian diskusi yang belum direspon, silakan direspon. Forum perkenalan yang belum diisi, silakan diisi. Menjelang tanggal 14 Juni 2026 pada jam 3 sore. Kemudian, terima kasih Ibu atensinya. Semangat yang luar biasa ketika diskusi, respon terhadap rekan sejawat, pertahankan selalu dan tingkatkan. Untuk Ibu Mira, untuk Ibu Vera, untuk Ibu Sunarti, kemudian ibu-ibu yang lain.
Saya harapkan Ibu Dera Dorita juga jangan karena saya salah menuliskan nama Ibu jadi tidak semangat lagi, mohon maaf. Karena saya juga terkendala sinyal ya, kadang-kadang Ibu Sunarti saya bilang Ibu Mira begitu. Jadi mohon dimaklumi, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Adha. Saya akhiri web ketiga kita pada mata kuliah bimbingan konseling untuk anak usia dini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sama-sama Ibu dengan senang hati, saya izin close. Oke, terima kasih Ibu, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan Zoom? Saya yang terakhir nanti meninggalkan Ibu. Boleh live Ibu? Boleh live? Boleh meninggalkan ruangan meeting? Silakan. Oke. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rodila. Silakan Ibu Agnes, Ibu Sri, Ibu Risna, dan Ibu Yuli meninggalkan ruangan Zoom. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu Yuli, Ibu Risna, sama-sama dengan senang hati.